Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka mengenang 100 hari wafatnya Ibu Hajah Suremi dengan tema perwujudan berbakti kepada orang tua dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Ini suaminya Pak Haji Suryadi beserta dzurriyyah yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga Indramayu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan dengan sebuah acara yang dikemas dalam rangka birrul walidain kepada almarhumah. Inilah indahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak yang saya muliakan, Allah itu menciptakan makhluknya ada dua. Ini kalau saya ngomong satu dua bahaya ini. Allah itu menciptakan makhluknya itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Kalau perempuan ini beda. Perempuan itu makhluk spesial. Mampu menghidupkan barang yang mati dan mampu mematikan barang yang hidup. Yang jawab yang benar itu pasti janda. Nah, makhluk hidup itu juga ada dua. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Ini kayak kita semuanya insya Allah berakal, kecuali yang bawa degan. Makhluk yang berakal, yang Islam itu juga ada dua. Islamnya yang sekedar Islam dan Islam yang beriman. Kalau gula itu pasti manis, tidak semua yang manis itu gula. Contohnya aku. Iman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Beda dong iman kita dengan para nabi, beda. Nabi itu juga ada dua. Nabi yang hanya menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Nabi jumlahnya berapa, Bu? Yang menjadi rasul 3.000, yang wajib diketahui 25. Apal, Bu? Bohong. Rasul itu ternyata juga ada dua. Rasul yang hanya menjadi rasul dan rasul yang mendapatkan ulul asmi. Nabi yang mendapatkan gelar ulul asmi itu yang bertemu dengan Allah juga cuma dua. Satu Nabi Musa, dua Nabi Muhammad. Ini dua orang ini pernah langsung ketemu Allah. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Bedanya di mana? Sama-sama ketemu dengan Allah tapi konteksnya berbeda. Perbedaan nomor satu, Nabi Musa ketemu dengan Allah, itu yang mengajukan pertemuan adalah Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah, yang menginginkan pertemuan adalah Allah. Jadi Nabi Musa ingin bertemu, Nabi Muhammad diundang.
Nabi Musa mengajukan, Nabi Muhammad diundang. Kalau mau datang sama diundang kira-kira beda apa enggak? Beda. Kalau mau datang sendiri itu biaya sendiri, kalau diundang biasanya disangoni. Begitu Pak Dokter? Gus Miftah mau datang sendiri apa diundang? Diundang. Berarti disangoni. Hanya mengingatkan ya. Aja kelalen. Nah, satu. Perbedaan kedua apa? Nabi nomor satu ya. Nabi Musa itu mengajukan. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, minta melalui doa selama 40 tahun baru dikabulkan. Coba lo dengerin. Nabi Musa saja yang nabi, doanya baru diijabah setelah 40 tahun. Nah, perbedaan kedua apa? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Perbedaan kedua adalah Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu 40 tahun berdoa, Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Allah langsung kirim WA kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Perbedaan ketiga. Nabi Musa ketemu dengan Allah berangkat sendiri. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah dikawal malaikat. Dah tiga, beda maning. Yang keempat, Nabi Musa ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Jadi Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina pakai sandal, ditegur sama Allah. Musa, copot sandalmu. Kenapa? Kamu bertemu dengan aku di bukit ini akan menjadi suci. Copot sandalmu. Nabi Muhammad membaca cerita Musa, begitu ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Allah katakan kepada Muhammad, Nabi Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandalmu. Coba, Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Makanya sekarang kadang-kadang kiai kurang ajar, sandalnya melu munggah panggung. Dan perbedaan terakhir, apa bedanya? Nabi Musa ketemu dengan Allah, hijabnya Allah itu hanya dibuka satu. Anda tahu Allah punya berapa hijab? Allah punya 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, hijabnya hanya dibuka satu tok. Begitu dibuka hijabnya satu, Nabi Musa terlempar. Dan Anda tahu, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah tanpa hijab. Seluruh hijabnya 70.000 hijab dibuka oleh Allah. Ketika Nabi berangkat bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya, itu tidak mampu ketemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, beda. Bedanya di mana? Aku memang terbuat dari cahaya, kata Jibril. Tetapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, tercipta dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mampu ketemu Allah, Pak. Karena Nabi Muhammad diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka saya sampaikan, Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang tidak terbuat 100% dari tanah. Separuh dari tanah, separuh dari cahayanya Allah. Kalau kita 100% terbuat dari tanah. Kalau kayak ibu-ibu kayak gini mungkin terbuat dari tanah longsor. Nah, beruntungnya kita Bapak Ibu, kita terbuat dari tanah yang merupakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad itu sebagai kuntum khaira ummah, umat terbaik. Dari seluruh umat yang dicipta dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad,
Ternyata Allah takdirkan umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Buktinya apa Bapak Ibu? Kembali ke cerita Jibril. Malaikat yang paling bagus bentuknya itu adalah malaikat Jibril. Cara lanang nang gantenge ra umum, cara wedok wayune ora umum. Ah, mas tak tanya, kamu kalau pengen cari istri besok pengen yang awet apa enggak? Kalau pengen yang awet nikahlah dengan istri yang wajahnya jelek. Karena kalau istrimu cantik itu enggak bakal awet, mudanya cantik, tuanya jelek. Tapi kalau kamu menikah dengan gadis yang jelek, mudanya jelek, tuanya tetap jelek. Kalau mas-mas Hadroh, kamu merasa ke wajahmu jelek gampang, ingat kata Gus Miftah, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Oh. Bagusnya rekeningmu akan mendapatkan cewek yang ayu. Iya. Sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Berangkat dari cowok yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Cerita malaikat Jibril. Apa bukti umat Nabi Muhammad itu terbaik? Ibu bapak, malaikat Jibril itu malaikat dengan bentuk ciptaan terbaik. Terbaik. Saking bagusnya, malaikat Jibril berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara malaikat Jibril berterima kasih? Sholat sunnah 2 rakaat, yang 1 rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. 1 rakaat Pak, itu malaikat Jibril. 20.000 tahun. 2 rakaat berarti sama dengan 40.000 tahun. Coba. Selesai sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, saya suka dengan sholatmu. Panjangnya, khusyuknya, bagusnya. Tapi wahai Jibril ketahuilah, besok di akhir zaman akan ada hambaku yang lebih kucintai daripada engkau. Walaupun sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Di akhir zaman nanti wahai Jibril, aku akan mencintai satu umat yang mungkin sholatnya tidak sepanjang sholatmu, khusyuknya tidak sekhusyuk sholatmu, sujudnya tidak sepanjang sujudmu. Bahkan banyak di antara mereka yang sholatnya kadang-kadang lupa. Sudah sholat, lupa sudah berapa rakaat. Ada yang seperti itu? Ada. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Semua ternyata. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang sholatnya tidak sebagus sholatmu, tetapi aku mencintai mereka. Siapa? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anda itu kalau sholat jangan terlalu was-was. Iki sholat inyong kira-kira diterima apa enggak ya? Kalau saya seandainya dikasih informasi oleh malaikat, Miftah sholatmu enggak diterima, saya masih bangga. Kenapa? Karena saya merupakan bagian orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa sujud. Karena banyak orang yang tidak ditakdir oleh Allah sebagai orang yang bisa sujud. Beneran. Kalau ada informasi di telepon sama malaikat, Miftah, sholatmu nggak diterima, saya masih akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Setidaknya saya merupakan bagian dari orang yang pernah melakukan sujud. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mampu sujud. Makanya mohon maaf, tolok ukur kita itu sujud, bukan harta benda. Daripada orang dikasih harta benda banyak, ditakdir kaya, tetapi dia tidak ditakdir sebagai ahli sujud. Mendingan kita ditakdir ahli sujud walaupun tidak kaya. Cuman persoalannya cewek sekarang itu yang dilihat bukan sujudnya, tapi mobilnya. Sangoni kayak cah lelek 500. Sini 1 perwakilan. 2, 3, 4. Nah, itu kucireng. Wes 1 saja ngapain? Semuanya maju bagi teman-teman ya. Kalau sama mbak-mbaknya aku nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie Pak Suyadi ngelirik Nabila cie. Ya itu mbaknya satu-satu nih, sini mbaknya satu-satu. Nah.
Nah tuh, sini. Saya terima nikahnya. Bah. Panitia jaluk melarat temen ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa, ngusir setan. Ngaji. Jamunya minta dikasih. Emangnya aku cowok apaan? Sabar. Sabar ya, Bu. Nanti kalau kamu udah jadi janda. Ya. Siyati lumayan 1.000 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah, moderat. Nah, Islam ini didesain tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Berarti Islam kita itu harus rasional, Islam kita itu harus menyenangkan, Islam kita itu harus asik. Karena Nabi Muhammad diutus wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Mubasir itu harus lebih diutamakan daripada mundir. Mubasir itu menyenangkan, mungdirin itu ngasih peringatan. Nah, Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita ini Islam yang